semuanya. Bersama saya Romeo Dirk Junior. Baik, kali ini saya akan menyajikan sebuah video yang mana isinya menceritakan tuduhan musiman lainnya, yaitu persoalan tanggal peringatan kelahiran Yesus Kristus. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus, Tuhan di kota Daud. Anda melihat di sini Alkitab tidak menulis 25 Desember. Dengan dalil ini, orang-orang menyatakan Yesus tidak dicatat lahir 25 Desember. Hanya dituliskan hari ini, tetapi bukan tanggalnya. Bagaimana mungkin orang Kristen itu merayakan hari lahir Tuhan Yesus pada 25 Desember? Pastilah itu salah. saudara-saudara sekalian. Untuk lebih jelasnya silakan menonton video berikut ini sampai selesai sehingga Anda bisa paham dan mengerti apa yang dibahas. Jangan lupa tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Selamat menonton. Terima kasih. God bless you. Tuduhan musiman lainnya, yaitu persoalan tanggal peringatan kelahiran Yesus Kristus. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus, Tuhan di kota Daud. Anda melihat di sini Alkitab tidak menulis 25 Desember. Dengan dalil ini, orang-orang menyatakan Yesus tidak dicatat lahir 25 Desember. Hanya dituliskan hari ini, tetapi bukan tanggalnya. Bagaimana mungkin orang Kristen itu merayakan hari lahir Tuhan Yesus pada 25 Desember? Pastilah itu salah. Catatan bapak-bapak gereja tentang 25 Desember tidak bisa diklaim salah begitu saja. Bapak-bapak gereja pastilah memiliki dasar untuk menentukan tanggal 25 Desember itu. Tuhan Yesus lahir di Ir David, lahir di kota Daud. Dalam Alkitab ada dua macam kota Daud. Yang pertama adalah kota Bethlehem. Sebab di Bethlehem Raja Daud itu lahir. Kemudian ada kota Yerusalem yang juga disebut sebagai kota Daud. Kenapa disebut kota Daud? Karena Yerusalem adalah satu kota yang direbut oleh Daud dari tangan orang Yebus. Dan ini merupakan satu pengenapan dari apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham tentang tanah bagi keturunannya yang baru diraih dengan kekuasaan Daud sebagai raja di Yerusalem dan merebut tanah Yerusalem dari orang-orang Yebus. Dari tahun ke tahun akan selalu diulang-ulang bahwa Christmas itu pagan, Natal itu kafir, kelahiran dewa matahari, kelahiran dewa Nimrod, kelahiran dewa Saturnalia, kelahiran dewa Apollo, dan seterusnya. Jadi semuanya seragam lahir pada 25 Desember. Hal ini menunjukkan bahwa para anti Natal itu sendiri pun bingung yang mana yang ulang tahun 25 Desember. Mitra kah, Apollo kah, Saturnalia kah, atau dewa matahari, Sol Invictus. Mereka sendiri bingung, jadi mereka menggabungkan semua dewa-dewa itu pada seragam lahir 25 Desember. Padahal apa yang mereka tuduhkan itu tidak memiliki dasar sejarah. Setiap Desember ada gerakan anti Natal, bombardir propaganda anti Katolik. Mereka mencibir dengan begitu sombongnya bahwa tanggal 25 Desember adalah hari raya kafir. Mereka menuduh gereja purba memilih untuk mengkristenkan suatu perayaan dewa Romawi, dewa matahari. Menurut teori mereka itu, bahwa tanggal Natal baru ditetapkan pada abad keempat Masehi. Tuduhan ini ahistoris, cenderung asal bunyi. Ini berdasar dari fitnah seorang teolog Jerman, yaitu Paul Ernst Jablonski, yang lahir tahun 1693 sampai 1757. Tuduhan Natal sebagai hari raya kafir baru muncul pada abad 18 di bumi Eropa. Padahal catatan sejarah memiliki bukti-bukti awal tentang kelahiran Yesus Kristus jauh sebelum abad keempat Masehi. Ada catatan historis bapak-bapak gereja yang menjadi bukti. Kesimpulannya, tuduhan bahwa Natal berasal dari hari raya kafir adalah tidak benar.
Fitnah dari teolog yang tidak paham sejarah ini diteruskan oleh beberapa kelompok Kristen hingga kini. Ada satu quote yang bagus sekali dari Martin Luther King Jr. "In the end, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friend." Sebagai sahabat Anda, saya ingin meluruskan segala tuduhan-tuduhan, juga gugatan-gugatan dari kalangan teolog sendiri tentang 25 Desember. Tuduhan fitnah semacam ini sebenarnya tuduhan yang mengarah pada anti-Katolik. Dan tuduhan itu dibombardir terus-menerus setiap menjelang bulan Desember. Nah, orang-orang Kristen menghadapi bombardir tuduhan-tuduhan semacam ini, ada yang minder dan kemudian ikut-ikutan mengiyakan, termasuk para teolog. Tuduhan anti-Natal dan anti-Katolik dengan dasar Natal ditetapkan oleh Kaisar Konstantin pada tahun 325 pada Konsili Nikea. Natal ditetapkan oleh Paus Julius pada tahun 350 Masehi. Jadi semuanya mengarah kepada abad keempat. Menghadapi cibiran kalangan anti-Natal, orang-orang Kristen minder, ikut mengiyakan bahwa Natal adalah hari raya pagan. Nah, ada juga tuduhan, Christmas itu nggak pernah dirayakan pada gereja purba, baru dirayakan secara besar-besaran pada abad keempat oleh Kaisar Romawi. Tuduhannya selalu mengarah ke Kaisar Romawi dan pagan. Kita harus melihat sejarah mengapa di Roma peringatan Natal secara lembaga Gereja Katolik Roma itu baru dirayakan pada abad keempat. Nah, Anda harus melihat sejarah gereja. Karena kekristenan tidak bisa lepas dari sejarah gereja. Mengapa sebelum abad keempat Natal tidak dirayakan di Roma? Kita harus melihat bahwa sejak abad pertama sampai menjelang abad keempat, orang Kristen itu dianiaya di Roma. Penganiayaan pertama di bawah Kaisar Nero, tahun 54 sampai 68 Masehi, abad pertama. Rasul Petrus disalib terbalik, Rasul Paulus dipancung. Penganiayaan kedua di bawah pemerintahan Kaisar Domitian pada tahun 81 sampai 96 Masehi. Timotius dipukuli hingga mati. Penganiayaan ketiga di bawah Kaisar Trajan tahun 98 sampai 117 Masehi. Jadi abad pertama sampai menjelang abad kedua ada penganiayaan. Kemudian penganiayaan keempat di bawah Kaisar Marcus Aurelius Antonius tahun 162 sampai 180 Masehi. Justinus Martir dipancung. Penganiayaan kelima dimulai Kaisar Lucius Septimus Severus tahun 193 sampai 211 Masehi. Abad kedua pun orang Kristen di Roma dianiaya. Penganiayaan keenam di bawah Kaisar Marcus Claudius Pupienus Maximus tahun 164 sampai 238 Masehi. Hippolytus diikatkan pada kuda liar lalu diseret sepanjang jalan sampai ia mati. Penganiayaan ketujuh di bawah Kaisar Decius tahun 249 sampai 251. Origen dibakar. Penganiayaan ke-8 di bawah Kaisar Valerian 253 sampai 260 Masehi. Penganiayaan ke-9 di bawah Kaisar Aurelian. Penganiayaan ke-10 di bawah Kaisar Diocletian pada tahun 284 sampai 305 Masehi. Anda lihat di sini, sejak abad pertama sampai menuju ke abad keempat, orang-orang Kristen di Roma itu dianiaya. Dari latar belakang ini kita dapat melihat mengapa Natal tidak dirayakan secara lembaga. Pada gereja mula-mula bahkan tidak ada liturgi gereja. Bagaimana ada liturgi gereja? Karena mereka dikejar-kejar. Mereka hanya dapat beribadah di katakombe seperti ini. Apa itu katakombe? Katakombe adalah kuburan-kuburan di bawah tanah.
Jadi sebelum abad keempat, kekristenan tidak memiliki liturgi. Belum ada musik gereja tentu saja, karena mereka ibadah dengan sembunyi-sembunyi. Daniel Roques, seorang sejarawan dari Prancis, mengatakan bahwa masa penganiayaan gereja di Roma sampai keluarnya Edik Milan tahun 313 yang memberikan kebebasan beragama pada gereja. Sebelum Edik Milan, gereja di Roma telah merayakan Natal secara sembunyi-sembunyi di katakombe, makam bawah tanah yang ada di Kekaisaran Romawi. Jadi walaupun secara liturgi gereja, secara lembaga, Natal dirayakan secara besar-besaran pada abad keempat, namun demikian peringatan kelahiran Yesus Kristus tidak dimulai pada abad keempat Masehi. Jauh sebelum itu, Gereja Purba telah memperingati kelahiran Yesus Kristus pada 25 Kislev, yaitu hari raya Hanukkah, sebagaimana tertulis pada dokumen Gereja Koptik di Daskalia pada tahun 189 Masehi. Kekristenan tidak boleh lepas dari sejarah gereja. Kekristenan tidak tercabut dari sejarah gereja sampai hari ini. Ada sumber historis gereja purba bahwa Natal 25 Desember atau Natal pada tanggal 6 atau 7 Januari kalender Julian adalah Hanukkah 25 Kislev kalender Yahudi. Natal 25 Desember dipersoalkan oleh sebagian teolog. Sebagian teolog menyalah-nyalahkan Bapak Gereja. Nah, ini kan aneh. Kekristenan tidak tercabut dari sejarah gereja. Demikian juga catatan dari Bapak Gereja menjadi acuan bagi kita untuk melakukan ibadah hari ini. Buktinya kita menggunakan Alkitab Perjanjian Baru. Di situ terdapat 27 kitab-kitab yang dikanonisasi oleh Bapak-Bapak Gereja. Jadi Alkitab itu adalah karya dari Bapak Gereja. Maka menjadi orang Kristen tidak boleh tercabut dari sejarah gereja. Tidak boleh melepaskan diri dari karya dari Bapak Gereja. Karena kitab suci yang kita baca adalah karya kanonisasi dari Bapak-Bapak Gereja yang mengumpulkan tulisan-tulisan dari Rasul Kristus. Memilah-milah yang mana yang benar, yang mana yang tidak benar. Ada banyak sekali Injil-Injil apokrifa atau Injil-Injil dari nama-nama palsu yang beredar. Perjanjian Baru kita percaya sebagai kumpulan dari firman Tuhan. Dan yang mengumpulkannya ini adalah Bapak-Bapak Gereja. Maka kita tidak dapat melepaskan diri dari Bapak Gereja. Karya mereka berlaku hingga sekarang. Termasuk doktrin Trinitas, termasuk kanonisasi Alkitab, termasuk disimpannya naskah-naskah bahasa asli Alkitab. Maka kita harus menghormati karya dari Bapak-Bapak Gereja dan menghormati gereja-gereja yang menjadi saudara tua dari kita, yaitu Katolik Roma dan Ortodoks. Karena kekristenan tidak tercabut dari sejarah gereja. Alkitab bukan sekedar buku iman. Alkitab itu sekaligus catatan sejarah. Mulai dari Adam, Abraham, Yesus Kristus, dan berdirinya gereja, itu semua adalah sejarah. Maka Alkitab bukan sekedar buku iman. Terlebih dari itu, Alkitab adalah catatan sejarah. Apapun yang ada di Alkitab kita adalah catatan sejarah. Kelahiran Yesus Kristus adalah catatan sejarah. Silsilah Yesus Kristus adalah catatan sejarah. Kematian Yesus Kristus adalah catatan sejarah. Eksistensi gereja adalah catatan sejarah. Dan kita berhutang banyak dengan para bapak gereja. Jadi adalah aneh jika seorang teolog atau seorang dosen STT, seorang yang sudah lulus S3, masih mempersoalkan catatan bapak gereja, menyalah-nyalahkan apa yang ditulis oleh bapak gereja. Alkitab yang kita baca, kanonisasinya adalah karya dari Bapak Gereja. Ada sebagian teolog yang menggugat 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus.
Sebenarnya catatan mengenai kelahiran Yesus 25 Desember itu jauh sebelum abad keempat Masehi. Sebagian teolog Barat, termasuk teolog Indonesia yang berkiblat di Barat, para penuduh bahwa Natal adalah perayaan dewa pagan, selalu mendasarkan tuduhannya bahwa Natal pagan ini dimulai dari abad keempat Masehi. Tuduhan bahwa Natal itu pagan sebenarnya baru muncul pada abad 17 atau abad 18. Fakta sejarah dengan jelas membuktikan bahwa upaya untuk menghitung perayaan Natal sudah dimulai dari era sejarah gereja yang paling awal. Irenaeus dalam bukunya Adversus Hereses melawan para bidat pada tahun 189 Masehi menuliskan bahwa pembuahan bayi Yesus Kristus terjadi oleh karena ketaatan perawan Maria. Dalam bukunya Adversus Heresus 3:224, ikatan ketidaktaatan Hawa dilepaskan oleh ketaatan Maria. Apa yang terikat oleh ketidakpercayaan Hawa dilepaskan oleh iman Maria. Gereja secara tradisi merujuk tanggal 25 Maret, yaitu tanggal di mana dia disalibkan. Dan itu terkait dengan hari konsepsi Roh Kudus menaungi Maria. Kalau tanggal Annunciation itu 25 Maret, 9 bulan kemudian lahirlah Sang Mesias, maka akan ketemu tanggal 25 Desember. Nah, ini ada dalam catatan Hippolytus of Rome, Commentary of Daniel, yang ditulis pada tahun 204 Masehi. Siapa itu Hippolytus? Hippolytus adalah murid dari Irenaeus. Siapa itu Irenaeus? Irenaeus adalah murid dari Polikarpus. Siapa itu Polikarpus? Polikarpus adalah murid dari Rasul Yohanes, Rasul Kristus. Nah, jadi catatan Hippolytus mengenai 25 Desember yang berkaitan dengan hari konsepsi 25 Maret sudah dicatat pada sejak awal abad kedua. Sebelum itu, ada catatan sejarah yang disimpan dalam dokumen gereja bahasa Latin di Centuriators Magdeburg. Bapak Gereja Theophilus menetapkan peringatan kelahiran Tuhan Yesus itu pada hari apapun pada tanggal 25 Desember. Dan ini menjadi identifikasi yang paling awal tentang tanggal 25 Desember. Theophilus adalah uskup di Kaisaria. Di mana itu Kaisaria? Kaisaria adalah Israel sebelah utara. Jadi pada tahun 160 Masehi, hari Natal 25 Desember sudah dirayakan di tanah Israel. Dari apa yang kita bahas ini, kita sudah mendapatkan dua catatan dari Bapak Gereja. Yang pertama dari Hippolytus yang mengaitkan 25 Maret dengan 25 Desember. Dan kemudian yang kedua adalah Theophilus dari Kaisarea yang merayakan 25 Desember sebagai hari kelahiran Kristus pada tahun 160 Masehi. Dan kita masih akan mempelajari banyak sekali bukti-bukti tentang 25 Desember sebagai hari kelahiran Kristus. Mari kita membaca bukti sejarah yang dikutip oleh Hospinian, menyatakan Bapak Gereja Theophilus, Uskup Kaisarea di Palestina, yang hidup pada masa pemerintahan Kaisar Commodus, mungkin adalah orang yang pertama yang secara eksplisit memberikan pernyataan mengenai Natal tahun 160 Masehi. Kita harus merayakan hari kelahiran Tuhan kita pada tanggal 25 Desember yang akan berlangsung pada hari apapun. Selanjutnya kita akan membaca tulisan dari Julius Africanus dalam Chronographia. Bisa dibaca dalam Oxford Dictionary of Late Antiquity, first edition. Pada halaman 340, Julius Africanus di sini memberikan informasi mengenai tanggal 25 Maret yang dikaitkan dengan inkarnasi. Jadi inilah hari konsepsi. Julius Africanus, walau ia tidak bicara mengenai adanya perayaan Natal,
ia secara implisit menyatakan bahwa 25 Desember sebagai tanggal kelahiran Kristus. Dalam halaman 340 tadi, ia mengatakan bahwa dunia diciptakan pada tanggal 25 Maret berdasarkan kronologi Yahudi dan sejarah Kristen perdana. Ia menyatakan bahwa tanggal 25 Maret ini, Sang Firman Allah menjelma menjadi manusia, inkarnasi. Masa konsepsi. Hal ini membuat sense simbolik yang sempurna karena pada saat penjelmaan ini, penciptaan yang baru dimulai. Berdasarkan Julius Africanus, karena Sang Firman Allah telah menjelma menjadi manusia sejak masa dia dikandung oleh perawan Maria, hal ini berarti 9 bulan setelah 25 Maret, Sang Firman Allah telah menjadi manusia, lahir pada 25 Desember. Jadi sejauh ini kita sudah mendapatkan 3 catatan. Yang pertama adalah Hippolytus, yang kedua adalah Theophilus dari Kaisarea yang merayakan 25 Desember sebagai hari kelahiran Kristus, dan yang ketiga adalah Julius Africanus. Joseph Ratzinger adalah Paus Benedictus. Dalam karyanya yang berjudul Theology of the Liturgy, berdasarkan catatan dari bapak-bapak gereja tadi, bahwa tanggal 25 Maret adalah hari creation, hari penciptaan. Yang kedua adalah hari Annunciation. Yang ketiga adalah hari Kalvari. Pada tanggal yang sama. Catatan Joseph Ratzinger ini bukan tanpa bukti. Joseph Ratzinger adalah seorang historian. Dia seorang profesor. Dia sangat paham sejarah. Dia mempelajari tulisan-tulisan dari Bapak Gereja yang bukan hanya satu orang, tetapi banyak sekali yang merujuk bahwa 25 Desember adalah hari kelahiran Kristus. Natal 25 Desember dipersoalkan. Pendapat yang juga beredar di Indonesia ini, bahwa Natal diadopsi dari perayaan pagan, baru muncul pada abad 17 dari kalangan Puritan, Presbyterian, dan kemudian diteruskan pada abad 18 yang mulanya dari tuduhan Paul Ernest Jablonski bahwa Natal adalah kelahiran dari Sol Invictus. Natal adalah kelahiran dari Dewa Matahari tak terkalahkan. Natal 25 Desember sangat banyak difitnah dengan mitos-mitos. Saturnalia Romawi, Solis Invicti Romawi, Dewa Mitra Persia, dikaitkan sama-sama lahir 25 Desember. Bahkan ada yang masih menambah-nambahkan. Misalnya Nimrod juga lahir 25 Desember, Apollo juga lahir 25 Desember. Klaim-klaim yang dipaparkan bahwa Natal diadopsi dari 2 atau 3 atau lebih perayaan pagan, yaitu perayaan Saturnalia, Dewa Saturnus. Kalau dikatakan bahwa mereka itu semua seragam 25 Desember, ini menunjukkan bahwa kaum anti Natal itu sendiri juga kebingungan. Yang mana sih yang lahir 25 Desember? Kan tidak mungkin semuanya akan lahir secara seragam 25 Desember. Artinya di sini para anti Natal sendiri juga tidak memiliki dasar yang kuat mengenai tuduhan-tuduhan mereka sendiri. Asal bunyi saja. Klaim-klaim yang dipaparkan adalah bahwa Natal diadopsi dari 2 atau bahkan 3 atau bahkan lebih perayaan pagan. Perayaan Saturnalia untuk menyembah Dewa Saturnus, dan Dis Natalis Solis Invicti, yaitu kelahiran Dewa Matahari yang tak terkalahkan. Banyak mitos beredar dan banyak fitnah beredar bahwa Saturnalia dirayakan pada tanggal 25 Desember. Sehingga orang-orang menganggap Natal diadopsi dari perayaan Saturnalia ini karena tanggalnya sama. Tetapi tidak seperti itu faktanya. Perayaan Saturnalia adalah perayaan Romawi kuno untuk penyembahan terhadap Dewa Saturnus. Pada permulaan bulan Desember, para petani sudah harus menyelesaikan segala aktivitas pertanian musim gugurnya. Dan kemudian dilanjutkan dengan penyembahan terhadap Saturnus dengan sebuah perayaan bernama Saturnalia. Saturnalia resminya dirayakan pada tanggal 17 hingga 23 Desember. Nah, jelas di sini bukan 25 Desember.
Kaisar Agustus menguranginya menjadi 3 hari sehingga instansi-instansi sipil tidak perlu tutup lebih lama dari seharusnya. Kemudian Kaisar Caligula menambahkan menjadi 5. Terakhir, Kaisar Claudius mengembalikan perayaan ini seperti semula. Jadi, perayaan Saturnalia ini tidak ada hubungannya dengan 25 Desember. Mengapa dikatakan Natal diadopsi dari Saturnalia? Tidak ada tanggal 25 Desember sebagai perayaan Saturnalia ini. Adakah bukti sejarah kelahiran Dewa Saturnus, Dewa Sol Invictus, Dewa Mitra yang sama-sama lahir pada 25 Desember? Tidak ada. Jadi tuduhan ini asal bunyi. Ambrosius Theodius Macrobius adalah seorang penganut agama pagan Romawi yang hidup sekitar paruh pertama abad ke-5 Masehi. Dalam bukunya yang berjudul Saturnalia, bahwa perayaan Saturnalia jatuh pada tanggal 16 sampai 18 Desember kalender Julian. Berdasarkan bukti sejarah dari Macrobius ini, kita melihat bahwa tidak ada hubungannya dengan 25 Desember, Natalnya orang Kristen. Perayaan Dewa Sol Invicti Romawi jatuh pada winter solstice pada abad 1 sampai 5 Masehi. Winter solstice terjadi pada tanggal 19 sampai 23 Desember. Jadi, ini bukan 25 Desember. Roma pada abad 1 sampai 4 Masehi. Winter solstice pada abad 5 Masehi berlangsung tanggal 19 sampai 20 Desember. Sehingga kedua hari raya kafir Saturnalia maupun Sol Invicti sangat bukan merupakan asal usul dari Natal 25 Desember. Jadi kita melihat banyak sekali fitnah terhadap Natal. Hari raya kafir Saturnalia maupun hari raya kafir Sol Invictus dan Dewa Mitra dan seterusnya bukan asal-usul dari Natal 25 Desember. Jadi mengapa dikatakan Natal itu diadopsi dari hari raya kafir? Kecuali ini adalah fitnah. Hari raya Natal yang sudah dirayakan oleh Uskup Kaisarea Theophilus, Bapak Gereja Theophilus, dan dirayakan secara diam-diam pada gereja di katakombe-katakombe. Kemudian setelah Edik Milan pada tahun 313 yang dimana agama Kristen menjadi agama negara dan orang Kristen dapat beribadah secara bebas, kemudian perayaan ini baru diikuti oleh Gereja Katolik Roma pada masa Paus Julius yang pertama, yang kemudian hari dikonversikan menurut kalender matahari versi Gregorian 25 Desember. Pada akhir abad keempat, Uskup Epifanius dari Salamis, salah satu sejarawan gereja, memberikan kronologi kehidupan Tuhan Yesus Kristus, di mana menurut kalender Julian, tanggal 6 Januari adalah hari kelahiran Tuhan, dan tanggal 8 November adalah hari pembaptisan Tuhan di Sungai Yordan. Gereja-gereja timur menggunakan kalender Julian dan merayakan hari raya Natal pada tanggal 6 atau 7 Januari. Untuk menjawab keraguan beberapa orang Kristen sendiri, bahwa Natal itu bikin-bikinan dari Katolik Roma yang baru dirayakan pada abad yang keempat Masehi. Kita harus kembali melihat bagaimana gereja itu dianiaya di bawah pemerintahan Kaisar-Kaisar Romawi. Bahwa sejak abad yang pertama sampai menjelang abad yang keempat, orang-orang Kristen di Roma dianiaya, sehingga perayaan secara liturgi gerejawi tentu saja kemudian dirayakan setelah Edik Milan. Akhir abad ketiga merupakan keruntuhan Kekaisaran Romawi Barat. Semenjak Kaisar Diocletian membagi wilayah kekaisaran menjadi 2. Romawi Barat yang berlokasi di kota Milan, dan Romawi Timur yang berlokasi di Konstantinopel. Awalnya, kedua bagian kekaisaran tersebut hidup berdampingan dengan rukun. Namun, menjadi saling perang akibat adanya perebutan sumber daya alam maupun perkara bantuan militer.
Seiring berkembangnya masalah terkait dua bagian kekaisaran tersebut, terjadi pula konflik antara kekaisaran timur yang berbahasa Yunani dan kekaisaran barat yang berbahasa Romawi, terkait dengan ketidakseimbangan kekayaan, di mana wilayah Romawi Timur hidup lebih makmur dibanding dengan orang-orang di Romawi Barat. Keadaan itu pula yang mendorong suku barbar dari Jerman menginvasi Romawi Barat yang menyebabkan keruntuhan kekaisaran selamanya. Di tahun 410, Alaric, Raja Visigoth, berhasil menguasai wilayah kekaisaran Romawi Barat. Selama beberapa tahun selanjutnya, kekaisaran ini berada di bawah kekuasaan bangsa Goth, sehingga pada tahun 455, kota abadi ini kembali diserang oleh kelompok Vandal yang juga berasal dari Jerman Timur. Kemudian pada tahun 476, pemimpin Jerman Odoacer melakukan aksi pembantaian dan berhasil melengsarkan Kaisar Romulus Augustulus. Tahun itu kemudian disebut-sebut sebagai tahun runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat. Sekarang kita mencoba memahami apa itu Edik Milan. Edik Milan adalah suatu keputusan yang dikeluarkan oleh Kaisar Konstantinus Agung pada tahun 313 Masehi. Dalam keputusan ini, Kaisar memberikan kebebasan kepada rakyatnya dalam beragama dan beribadah. Umat Kristen yang pada awalnya selalu dianiaya dan terdiskriminasi, mereka memperoleh haknya untuk berkembang dan diakui. Bahkan nantinya pada tahun 380 Masehi menjadi agama resmi Kristen Ortodok yang merupakan keputusan penerus dari Konstantinus, yaitu Kaisar Theodosius. Kristen menjadi lembaga gereja dan berkembang dengan pesat, baik dalam lembaga maupun dalam praktek keagamaan dan fasilitasnya. Pembangunan gereja terjadi secara megah dan besar-besaran. Struktur peribadatan mendapatkan bentuk yang lebih meriah karena ada unsur-unsur upacara kekaisaran yang dimasukkan dalam liturgi gereja. Para pejabat gereja mendapatkan jaminan sosial dari kaisar. Dalam tradisi Kristen, Edik Milan ini dikenal memiliki sumbangan yang besar terhadap sejarah kekristenan, dimanapun orang-orang Kristen diperbolehkan hidup di wilayah kerajaan Romawi. Dan kita masih membaca catatan dari sejarah gereja, bapak-bapak gereja yang merayakan 25 Desember sebagai hari kelahiran Kristus, yaitu Saint Gregorius dari Nazianzus, bapak gereja dan uskup, tinggal di daerah Seleukia di Isauria, atau yang sekarang jadi wilayah dari Turki. Ia merayakan Natal untuk pertama kalinya di Konstantinopel pada tanggal 25 Desember tahun 379. Dan pada permulaan abad kelima, biarawan terpelajar Saint Yohanes Cassianus dari Konstantinopel pergi ke Mesir untuk mempelajari peraturan-peraturan biara di sana antara tahun 418 hingga 425. Yohanes Cassianus menulis laporan pengamatannya. Ia memberitahukan kita bahwa uskup-uskup di wilayah itu pada masa tersebut menganggap pesta Epifani, yaitu penampakan Tuhan, sebagai hari kelahiran Tuhan, dan tidak ada perayaan terpisah dalam menghormati kelahiran Tuhan. Dia menyebut hal ini sebagai tradisi kuno. Kebiasaan lama ini segera memberi jalan bagi tradisi baru. Sementara mengunjungi Saint Cyrillus, Patriark Alexandria, Uskup Paulus dari Emesa berkhotbah pada perayaan kelahiran Tuhan Yesus pada 25 Desember tahun 432 Masehi. Natal telah diperkenalkan kepada Mesir sebelum waktu kunjungan ini. Dapat dikatakan sekitar 418 dan 432 Masehi, dan peristiwa ini menjadi bukti kuat berdasarkan kalender yang telah ada. Yohanes Chrysostomus bukan orang yang pertama merayakan Natal 25 Desember. Kita sudah mempelajari semuanya bahwa sejak Hippolytus, sejak Theophilus dari Kaisarea,
Julius Africanus, dan seterusnya merujuk 25 Desember adalah hari kelahiran Yesus Kristus. Yohanes Chrysostomus, Bapak Gereja dan Uskup, berkhotbah di Antioquia, Syria pada tahun 20 Desember 386, dan karena kefasihan pewartaannya, ia berhasil mengajak umat beriman untuk menghadiri Natal 25 Desember tahun 386. Sejumlah besar umat beriman hadir di gereja ketika Natal dirayakan. Pada pengantar khotbah, ia mengatakan, ia berharap dapat berbicara kepada mereka mengenai perayaan Natal yang telah menjadi kontroversi besar di Antioquia. Jadi kontroversi mengenai Natal ini bukan hanya terjadi pada tahun-tahun ini, termasuk pada tahun 386 Masehi. Ribuan tahun sebelum kita lahir, bukan? Nah, dia mengusulkan kepada para pendengarnya untuk menghormati dan merayakan Natal dengan 3 dasar. Pertama, karena Natal telah menyebar dengan cepat dan pesat dan telah diterima dengan baik di berbagai daerah. Yang kedua, karena waktu pelaksanaan sensus pada tahun kelahiran Yesus dapat ditentukan dari berbagai dokumen kuno yang tersimpan di Roma. Dan yang ketiga, waktu kelahiran Tuhan Yesus dapat dihitung dari peristiwa penampakan malaikat pada Zakaria, ayah Yohanes Pembaptis di Bait Allah. Zakaria sebagai imam agung masuk ke dalam tempat Maha Kudus pada hari penebusan dosa, Yom Kippur, yang disusul dengan Hari Raya Sukkot. Hari-hari tersebut pada kalender Romawi adalah jatuh pada sekitar bulan September atau Oktober. 6 bulan sesudah peristiwa ini, malaikat Gabriel datang kepada Maria, sehingga jika dihitung secara tepat 6 bulan kemudian, itu jatuhnya pada bulan Maret. 9 bulan kemudian Yesus Kristus lahir pada bulan Desember. Cocok dengan tulisan dari Bapak Gereja sebelumnya, Hippolytus Julius Africanus, juga apa yang dilakukan oleh Uskup Kaisarea yaitu Theophilus. Yohanes Chrysostomus menyimpulkan khotbahnya dengan sanggahan telak terhadap orang-orang yang menolak bahwa Sang Allah telah menjadi manusia dan tinggal di dunia. Yohanes dengan bukti-bukti tersebut menyimpulkan khotbahnya untuk menyanggah terhadap orang-orang yang menolak kelahiran Yesus Kristus 25 Desember. Dan khotbah Yohanes Chrysostomus ini dengan mengacu bahwa perayaan atau peringatan kelahiran Yesus sudah dirayakan atau sudah diperingati oleh gereja-gereja lainnya. Ensiklopedia Britannica pada edisi yang ke-11 tahun 1910 mencatat tentang apa yang dituliskan oleh bapak-bapak gereja tadi. Karena tulisannya kecil-kecil, maka saya coba besarkan sebagian yang penting. Kita bisa melihat pada Ensiklopedia Britannica ini mencatat adanya Theophilus yang sudah merayakan Natal. Anda lihat di sini, Theophilus of Antioquia yang sudah merayakan Natal pada tahun 160 Masehi. Ada nama Theophilus, seperti yang sudah kita pelajari tadi. Ensiklopedia Britannica ini juga mencatat catatan dari Hippolytus. Catatan Hippolytus itu mengacu pada 25 Maret yang kemudian dapat dihitung 9 bulan setelahnya mengacu pada 25 Desember. Ini ada dalam catatan Ensiklopedia Britannica pada edisi yang ke-11 tahun 1910. Tapi naskah ini menjadi berbeda dengan ensiklopedia pada zaman sekarang yang menyisipkan adanya polemik Natal. Nah, kalau Anda membuka website Ensiklopedia Britannica sekarang, memasukkan ide mengenai polemik 25 Desember, termasuk polemik mengenai Christmas itu pagan. Jadi ada perubahan catatan yang bisa kita lihat di sini. Antara catatan pada edisi ke-11 tahun 1910 dengan catatan Ensiklopedia Britannica pada zaman sekarang yang sudah memasukkan ide-ide Christmas pagan
dan serangan-serangan terhadap Natal itu yang tidak terjadi pada 25 Desember.